Oke, selamat malam. Sudah pada join? Ya, selamat malam. Hari ini kita lanjut ke chapter 11. Sudah pada join semua? Darren, dengar suara saya, Darren? Halo? Trial version. Halo? Pada dengar suara saya? Pada dengar, Pak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke ya. Soalnya ini ya, sinyalnya agak-agak gangguan, jadi takutnya nggak dengar atau buffering ya. Oke, selamat malam. Kita lanjut. Sekarang lanjut ke chapter 11. Sebelum lanjut ke chapter 11, kemarin saya minta ya untuk mendesain IPA ataupun database per kelompok. Ada yang sudah diangsur-angsur atau ada yang belum sama sekali? Kelvin, kelompoknya sudah diangsur-angsur IPA-nya? Udah Pak, tabel pertama sudah, tinggal yang kedua. Oke, coba lihatin Vin sampai sampai mana IPA-nya dibuat. Bisa share screen sambil Sebentar ya saya Pak, ya. soalnya lagi ada masalah. Saya perbaiki dulu Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang lain, kelompok yang lain, silakan. Ada yang sudah istilahnya diangsur-angsur ya untuk IPA-nya ataupun database-nya. Terus kalau seandainya mau coba-cobain dulu ya, itu boleh Anda kirim ke saya. Nanti saya bantu untuk konfigurasinya. Silakan. Ada yang mau demoin? Istilahnya, Pak, saya sudah sampai istilahnya basicnya, atau Pak sudah sampai untuk masternya, boleh ya untuk share screen. Misalnya saya pengen lihat ya, karena kita tinggal sekarang chapter 11 ya, 5 kali pertemuan itu harus selesai pas 5 kali. Oke, kelompok siapa dulu? Ayo silakan. Denisa, sudah selesai Denis? Sebelum kita mulai ya, saya pengen ngecek dulu, memastikan bahwa IPA-nya itu sudah diangsur-angsur gitu. Terus setidaknya master ataupun satu table. Oh ya, kode juga boleh. Atau Darren, silakan Darren. Ya kemarin sudah Darren. Silakan. Atau memperbaiki ya. Oke, silakan Darren. Boleh share screen? Silakan. Punyanya Darren. Trial version. Trial Oke, mana version. coba Darren? Coba jelasin ya. Iya, tidak kedengaran suaranya. Suara Jepang malah. Trial version. Suara Gundam ya kedengaran. Ayo coba. Silahkan Darren. Saya iniin ya, sambil saya buat kelasnya kemarin kalau nggak salah.
version. Trial version. Trial version. Trial version. Oke, nggak apa-apa ya, Dylan. Coba ini aja, Trial simulasi version. ini aja. Ya, dari chat aja ya, nggak apa-apa dijelasin. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
Oke, silakan. Ada yang mau tanyain nggak sama Darren tentang simulasinya? Oke, Darren. Oke ya, sudah. Habis itu ini siapa aja anggotanya di chat ya, nanti biar saya cek, saya kasih +5. Terus boleh simulasi ini ataupun mau simulasikan ini kelompoknya tentang IPA-nya. Pak, saya sudah buat, sudah sampai sekian, boleh juga ya mau demoin. Jadi nggak harus yang kemarin. Silakan siapa lagi? Habis kelompok Darren. Soalnya saya mau lihat juga perkembangannya ya, buat IPA-nya sampai mana gitu. Oke, silakan. Yang kelompok lain Saya, Pak. boleh. Ya, ayo silakan Calvin. Oke. Darren jangan lupa post anggota kelompoknya ya. Vin, silakan Vin. Ini rencananya yang untuk ini ya, Vin? Untuk project-nya ya? Pink itu ketuanya kayaknya Darren ini. Ya, yang suka pink-pink ya. Oke. Kalau seandainya ada error-error dikit nggak masalah buat saya ya. Yang penting sudah ada progresnya. Ini untuk ini, Vin. Untuk project-nya. Trial version. Trial version.
tes. Pak. Ya. Kenapa? Oke, Pak. Apa Ya. presentasi? Oke, silakan. Aduh, saya lupa buka mic, Pak. Jadi saya jelasin ternyata saya lupa buka mic. Ada aja Galvedo. Tes. Sekarang gimana? Udah dengar Deren. Oke, bagus. Oke, Ya, Pak. Ternyata ada aduh. salah plugin dong. Itu. Pak, yang update saya pakai kan yang tadi Darren ada bilang method put kan, tapi Iya. saya nggak pakai method put, cuma saya yang positif saya nggak ganti, Pak. Jadi kemarin saya kirain error kayak pakai post. Itu aja sih, Pak. Oke. Oke, Oke, thank Pak. you. Silakan. Ada lagi? Oke, River, coba jelasin River. Jangan lupa buka mic-nya ya. Ini Pak. Ya. Ini untuk IPA project-nya, River. Ya, Coba jelasin, sudah sampai mana? jadi untuk API untuk hewannya udah siap, tinggal update-nya. Lalu untuk user udah ada. Lalu untuk image semuanya udah siap, ready. Tinggal API untuk React Native juga standby. Itunya. Oke. Coba jelasin apa yang dibuat. Apa ini River, buat? berarti Maksudnya apa? istilahnya kenapa? Apa? Istilahnya apa? Coba jelas. Ya, Pak, ini apa, yang Pak? dibuat. Iya. Kenapa? Enggak ada Ayo, coba jelasin. Saya pengen tahu ya, sudah sampai apa, terus apa aja yang sudah dibuat untuk proyeknya ya. Karena kan 5 kali pertemuan kan harus selesai ya. Jadi 4 kali lagi Ya. gitu. Oke. Ininya ya. Ntar saya lihat dulu. Iya. Oke. Oke ya. Ya. Oke. Oke, thank you. Silakan kelompok yang lain. Ada yang mau demoin nggak? Mau pamer sama teman-temannya ya bahwa IPA-nya sudah sekian, atau mau jelasin yang kemarin ya tugas, boleh nggak masalah. Nanti saya kasih plus 5 satu kelompok ya. Sudah semua? Kalau sudah semua baru saya absen sama demo React Native hari ini. Karena React Native itu gampang sekali ya. Saya jelasin sebentar aja, rata-rata mungkin Anda sudah bisa semua. Oke, si Ari udah post ya. Kelompok hijau teh. Habis itu si Kelvin Baby Pink. Kelompok Darren Hot Pink ya. Ayo silakan. Ada lagi? Siapa yang mau present lagi? Melna, kelompoknya gimana Melna? Melna? Halo? Halo, ya Pak. Ya, gimana? Sudah sampai mana Melna? Baru Udah. read update. Read dengan delete. Cuma masih banyak error, Pak. Banyak error. Nggak apa-apa Rio, ayo demoin aja, nggak masalah. Bentar. Iya, nggak masalah kan, yang penting kan plus 5 kan. Buat saya error atau apa nggak masalah. Ya, yang penting jelasin bahwa sudah sampai segini loh. Ini gitu. Error buat saya nggak masalah kan ya. Coba Rio, coba jelasin. Ini show baru delete gitu aja sih untuk sementara, Pak. Ini kan nanti untuk projectnya kan? Iya. Cuma kami lagi testing ke website dulu.
Oh gitu. Kami kemarin testing website itu banyak error. Entah kenapa. Oh gitu. Ya Pak. Oke. Itu sih. Gitu. Oke, thank you. Oke Pak. Ayo, siapa lagi? Ada siapa lagi yang mau present? Kalau tidak ada, saya absen baru Pak, saya Pak. Iya, silakan. Kelompok siapa ini? Teddy. Teddy, apa nama kelompoknya Teddy? Blackpink. Joffrey. Oke, Oke. silakan Ted. Oke, udah Pak. Jangan lupa ya, habis present ini ya, supaya dapat poin +5, jangan lupa di chat ya. Oke, nanti saya rekap semuanya. Ini apa tuh API-nya banyak dikit. Saya baru buat banyak dikit. Get Nggak post sama masalah. delete ya. Bagi update. Hmm. Ini yang bagian get user nih, detail user. Jadi cari ID nomor 2. Terus yang berikutnya ini ada lapak kan. Yang lapak ini get seluruh data lapaknya. Terus ini lapak secara yang detailnya per ID, ID 3. ID 3 aja. Terus ada lapak per kategorinya. Ini yang nomor 1 ini ID kategorinya. Terus ada post untuk buat data lapaknya. Bisa send. Itu terbuat di ID 9. ID 10. Terus ini mau hapus data lapak yang baru dibuat. Oke, kita hapus. Terus dah, itu aja. Oke ya, berarti sudah in progress ya. Oke, bagus ya Ted. Oke, silakan yang lain lagi. Ada lagi? Habis kelompok Teddy ya. Masih. Oke, ada lagi nggak? Kalau tidak ada lagi, saya absen, saya presentasi, baru saya demoin tentang basic React Native mobile app. Karena ini gampang sekali ya. Ayo, silakan. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kelompok Amir mana Amir? Amir ada? Oh iya Pak. Iya Pak. Mana kelompok kamu Mir? Oh, kelompoknya lagi lembur Pak. Datanya nggak di tempat saya. Udah sampai mana proyeknya? Itu kami buat basic itu aja sih. Get. IPA-nya sampai mana? Apa? IPA-nya? Saya nggak ada datanya Pak. Soalnya lagi ada di anggota yang lain. Oh gitu. Tugas Amir bagian apa? Saya mobile app-nya? Iya, cuma bantu-bantu aja sih. Oh yes. Bagian kamu nanti yang susah kan, biar cepat selesai kan. Berarti nggak ada Amir? Udah demoin kelompok kamu? Nggak ada sih. Oh, nggak apa-apa. Yang lain sudah ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut materi ya. Sebelum lanjut materi, saya absen kehadirannya dulu. Yusuf hadir? Hadir, Yusuf? Hadir, Pak. Oke. Andri? Hadir, Pak. Wilson Fernando? Wilson Fernando? Hadir? Arif Bimantoro? Arik, hadir Rik? Hadir, Pak. Oke. Daniel? Nil? Hadir, Pak. Oke. Rivaldi? Hadir, Pak. Rivaldi, kelompok kamu siapa? Udah pesan belum? Saya narik kayaknya belum, Pak. Belum persen lah. Kalau kamu spasial kan, yang lain enggak. Kamu kalau nggak persen, kelompoknya saya kurangin -5. Iya kan? Biar yang lain A kamu, kelompok kamu jadi B gitu kan. Kalau perlu +10 kan, -10 gitu. Oke, Melson hadir? Melson? Halo? Hadir. Hadir ya. Felix? Felix Vandawa? Hadir?
Berhadir ya. Oke. Andrian Tony. Hadir, Pak. Ya, kamu diam-diam aja, Ton. Ya, tunjukkan ya bakat terkundam kamu kan. Ya. Udah ditunjukin, Pak, tadi yang itu. Pak. Rio hadir ya. Rio hadir. Charlie Aprilianto. Hadir, Pak. Hadir, oke. Licen? Hadir, Licen Pak. hadir? Oke. Teddy hadir ya. Presentasi. Iya. Rosita hadir? Pak. Ya, diem aja Rosita. Mana Hadir, presentasi? Ya. Denisa? Hadir, Pak. Denis? Hadir, Pak. Hadir? Halo Denisa? Hadir, Pak. Hadir ya. Andiko? Hadir, Pak. Hadir ya. Jumiliono? Halo? Jumiliono hadir? John Susanto? Hadir, Pak. Hadir ya. River hadir tadi present. Oke. Jesse hadir? Hadir, Pak. Ya. Lucky Andito? Lucky? Hadir, Pak. Ya, hadir. Helvin? Hadir, Pak. Oke. Hendri Wijaya? Halo, Hendri? Oke. Richard? Hadir, Pak. Di? Hadir, Hadir? Pak. Ya. Melna? Iya, Pak. Hadir ya. Ardi Sutono? Hadir, Di? Halo, Ardi? Ardi nggak hadir ya? Pak, Jumi hadir, Pak. Maaf, toilet Hadir. tadi. Oke. Meli? Hadir, Pak. Meli hadir. Delen hadir ya. Presentasi. David? Halo, David? Hadir, Pak. Hadir ya. Junifer? Derwin hadir ya. Junifer hadir, Derwin hadir. Jukenli hadir? Nggak hadir ya. Mikel 1, Mikel 2, halo? Mikel? Hadir, Pak. Yang satu lagi? Hadir ya. Teddy Sanjaya hadir. Kelvin? Hadir, Pak. Hadir ya. Yudi Hartanto? Yud? Hadir, Pak. Oke. Jenry? Hadir, Pak. Derek hadir ya. Ricky Fernando? Hadir, Ki? Ya. Hadir, Pak. Melvi? Hadir, Melvi? Oke. Hindra Wijaya? Halo? Hadir, Pak. Hadir ya. William? Hadir, Pak. Oke. Kelvin Kurniawan hadir. Amir hadir. Oke. Ini bagi temennya yang Jumi hadir, Feli. Pak. siapa? Jumi hadir, Feli. Pak. Tadi toilet, maaf. Dari atas dulu. Wilson hadir? Wilson hadir? Wilson nggak hadir. Felix Pandawa? Kecelakaan deh, Pak. Kenapa? Kecelakaan. Kecelakaan ya, sakit ya, saya buat. Sakit, Pak. Ya, Jumiliono Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Kenli? Kenli hadir? Oke ya. Sudah absennya. Oke, selanjutnya kan tadi ya Anda sudah presentasi. Sekarang giliran saya yang presentasi ya. Di chapter 11 ini kita bahas tentang
React Native Mobile Apps. React Native itu sangat gampang sekali, fiturnya lengkap ya. Ini gampang dipelajari. Oke, saya jelasin sebentar aja. Anda pasti bisa untuk implementasinya. Oke, materinya sudah saya sharing. Sorry, videonya saya belum sempat masukin ya, belum sempat edit karena banyak kerjaan di kantor dan kita untuk semester ini dituntut untuk buat penelitian ya, 2 ataupun 3, jadi saya ngejar itu dulu. Oke, saya ujain pokoknya sebelum ini kelas selesai, saya lengkapin semua untuk video-video dan materi-materi tutorialnya, mohon maaf ya. Oke, materinya sudah saya share. Untuk chapter 11, kita bahas tentang Introduction React Native. Ini sangat gampang ya. Kita mulai ini, oke ya. Oke. Di chapter 11, ini kita bahas tentang React Native Mobile App. Ini salah satu framework yang banyak dipakai ya oleh programmer-programmer ataupun bagi yang mau belajar tentang bagaimana membuat sebuah untuk aplikasi natif. Oke. Sebelum-sebelumnya kan Anda sudah bisa Android, terus sudah bisa membuat IPA, dan ada kan mata kuliah khusus untuk IPA ya, salah satunya rekayasa perangkat lunak. Jadi kemarin IPA saya cukup untuk mengenalin aja. Oke, jadi Anda tinggal ngembangin lagi lebih lanjut. Oke, di chapter ini kita bahas tentang Introduction React Native, desain baru. Minggu depan kita bahas bagaimana kita untuk IPA-nya koneksi sederhana ya, baru kita lanjut sampai Anda bisa. Oke. React Native merupakan salah satu framework buatan Facebook. Oke. Jadi ini sangat ringan ya dipakai. Terus kalau seandainya Anda sudah biasa pakai JavaScript, itu gampang. Terus untuk pengembangan Android dan iOS sekaligus itu sangat gampang. Terus komponen-komponen itu banyak plugin-nya. Kita tinggal download, terus referensinya sangat banyak. Di situs utama React Native pun banyak sekali tutorialnya yang bisa kita pelajarin. Oke, kalau Anda males, Anda tinggal copy paste saja ya untuk uji coba running. Itu juga nggak masalah, yang penting Anda paham bagaimana Anda penggunaan React Native. Jadi, kemarin kan Anda sudah belajar tentang framework ya, yang kemarin. Jadi, kita lanjutkan ini. Anda tidak perlu install aplikasi lain. Oke, cukup kita update React Native-nya sama kita mainkan di React Native-nya. Oke, jadi apa itu React JavaScript ya? Oke. React JavaScript, terus ada JavaScript, ada React Native, itu beda-beda. Bisa kita gabungkan ya. Jadi, kita introduction dulu. React JavaScript itu adalah sebuah library ya yang dibuat oleh Facebook. Dan Facebook salah satu raksasa sosial media ya. Banyak mencaplok sosial media yang lain seperti WA, Instagram, dan lainnya itu jadi milik Facebook. Terus, apa sih gunanya React JavaScript? Terus Anda belajar untuk apa? Jadi, React JavaScript itu istilahnya kita untuk membantu mendesain user interface. Salah satu framework ya. Jadi, ini framework ini mirip framework yang biasa kita pakai ya, yang umum itu lupa saya. Kalau banyak kerjaan kayak gini ya, kadang sering error. Yang sering kita pakai itu apa, Darren? Sorry, yang framework yang untuk tambah desain itu saya lupa pula. Aduh. Apa framework apa? Framework yang untuk desain itu apa? Yang kayak kita nambah-nambah itu lupa saya. Untuk tampilan, buat tampilan yang menarik di PHP apa? Hah? Bootstrap ya, Pak? Iya, Bootstrap. Sorry. Aduh, thank you. Lagi error ya, Bootstrap ya. Jadi ini mirip-mirip Bootstrap itu salah satunya. Karena kan kalau kita pakai framework Bootstrap kan gampang sekali ya, sama dengan JavaScript. Jadi apa itu React Native? React Native itu salah satu framework. Terus sedangkan
React JavaScript itu library-nya. JavaScript itu bahasa pemrogramannya. Oke, kita campur-campur jadi aplikasi React Native mobile app ya. Jadi nanti hasilnya bisa running di Android, bisa running di iOS ataupun bisa running di web browser. Untuk saya bisa demoin itu web browser sama Android ya. iOS-nya kebetulan saya nggak bisa install plugin-nya karena laptopnya pakai kantor ya, punya kantor, jadi aksesnya dibatasin gitu. Kita lanjut. Terus kenapa kok Anda belajar React Native? Oke. Salah satunya ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar ya. Ini walaupun tergolong framework baru dibanding framework yang lain, tapi ini istilahnya lebih stabil. Oke. Salah satunya itu Facebook ya. Instagram, Airbnb, dan lainnya itu banyak menggunakan React Native untuk pengembangan aplikasinya. Kodenya simpel ya, karena pakai JavaScript. Oke. Jadi salah satu itu mudah dipelajarin, apalagi Anda sudah mahir PHP, HTML, JavaScript, jadi sangat gampang sekali ya. Saya cuma ngasih jalan sebentar, Anda bisa ngembangin dan Anda bisa membuat lebih bagus. Oke, saya pinginnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus React Native itu salah satu cocok untuk kita pemula ya. Contohnya Anda mau ngebangun startup. Oke, Anda pengen ngerintis, pengen nyaingin Gojek ya, atau Becakjidet atau apa terserah ya, contohnya aja. Oke, terus Anda pengen mulai dari mana? Oke, salah satunya Anda bisa membuat dari framework React Native. Anda cukup buat satu, nanti Anda bisa runningnya di Android Studio ataupun Anda bisa running di iOS. Oke. Jadi Anda cukup merekrut contohnya satu developer ya, bisa nguasai React Native, itu nanti bisa menghasilkan banyak-banyak aplikasi ya gitu. Jadi bisa running di iOS, bisa running di Android. Terus lebih hemat ya. Salah satunya itu harus 2 orang rekrut, bisa untuk 1 orang. Ini contohnya, kelebihannya. Pertama sekali, kalau Anda mau mulai ya, syarat pertama itu Anda harus install React Native-nya. Jadi masternya seperti ini ya. Banyak sih tutorial ya, tapi bagus saya ikutin dengan punya saya, karena ini sudah running ya, udah saya cobain, oke. Ada juga waktu install pertama nggak seperti ini, banyak modelnya, tapi ini salah satu yang sudah saya cobain ya, sudah oke gitu. Oke, jadi waktu pertama install, oke, Anda ketikkan di CMD ya, di DOS, itu npm install expo garing CLI garing-garing global. Seperti contoh di PowerPoint ya, saya sudah share juga. Ini adalah waktu Anda install pertama. Jadi kalau pertama itu Anda wajib ya buat seperti ini. Cukup sekali aja atau nanti Anda update ya. Jadi nggak perlu setiap install Anda buat seperti ini. Oke, jadi ini proses pertama itu tergantung dari internet Anda. Makin cepat internetnya, makin cepat selesai ya. Kalau internetnya kayak punya saya itu butuh waktu sekitar ya 15 sampai 20 ya. Apalagi udah mau pertengahan kan udah agak lambat. Jadi dari proses install React Native-nya kita tunggu terus. Kalau sudah selesai baru nanti kita create project-nya. Project-nya sih apa sih yang Anda akan create? Oke. Contohnya saya kasih nama project-nya 10 ya, expo init 10. Ini hanya contoh, jadi project-nya bebas, Anda boleh kasih nama apa saja, tergantung aplikasi yang Anda akan buat dan Anda akan kembangkan. Contohnya expo init 10 ini. Oke. Dari expo ini sampai selesai ya. Oke. Sampai selesai prosesnya baru nanti Anda masuk ke 10 ya. Oke. Ini adalah untuk menjalankan, jadi Anda ketikkan expo start. Oke. Waktu expo start,
ini tunggu ya kurang lebih sekitar 15-20 menit paling lama. Jadi nanti dia akan loading ya. Contohnya Anda dalam bentuk apa? Mau runningin. Anda langsung ke website kah, atau ke Android Studio, atau ke iOS. Tapi kalau orang kan banyak modelnya macam-macam ya. Kalau saya sih lebih suka ke dalam web browser waktu pertama. Oke. Jadi kalau biasanya running, itu saya lebih suka seperti ini. Dari sini baru nanti saya bisa pilih, saya mau running di apa sih? Kalau mau kita running ke emulator, kita klik aja emulatornya. Otomatis nanti akan start. Oke. Kalau kita klik iOS, otomatis iOS, web browser, ataupun sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini Anda sudah 90% ya. Sudah 90, sudah running React native-nya. Oke, ini runningnya. Terus, ini contohnya kalau dalam bentuk web browser. Ya, seperti ini ya. Ini saya pilih klik web browser. Jadi nanti kalau sudah di web browser, tampilannya akan seperti ini. Oke. Ini dalam bentuk Android-nya. Oke, jadi kalau seandainya saya klik emulator Android ya untuk device-nya, nanti tampilan seperti ini. Yang belum saya cobain, saya tutup poin aja jujur ya, itu untuk iOS-nya. Di iOS karena saya nggak punya emulator untuk simulatornya ya. Saya nggak bisa install di laptop sembarang karena punya perusahaan ya, jadi harus izin dulu ke IT-nya, harus lapor ke manajer banyak ininya. Nah, jadi saya nggak bisa nyobain. Mungkin saya pengennya itu cepat tahu minggu depan Anda bisa demoin ke saya ya, Pak. Kalau pakai iOS hasilnya seperti ini tampilannya gitu. Oke, ini contoh sederhananya. Jadi kalau sudah seperti ini Anda sudah selesai. Dari selanjutnya kan tinggal Anda bagaimana Anda mengelola, Anda mendesain ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini tampilannya. Biasanya sih saya lebih suka pakai Visual Studio Code ya. Anda bisa pakai Android Studio juga boleh, nggak masalah. Ini contohnya ya. Saya suka seperti ini tampilannya. Ini yang kita buat. Ini strukturnya. Oke. Terus kalau seandainya mau running, kita klik aja. Ya, ini contohnya ya. Prosesnya. Ini oke. Jadi ini nanti seperti ini ya. Kalau di IE tampilannya seperti ini. Kurang bagus. Biasanya sih saya lebih ke Google ya. Ke Google seperti ini. Ini contohnya ya, basicnya. Saya demoin dulu ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita pakai ini enak. Saya mau jalanin di mana? Kalau web browser, kita klik aja web browser. Ya. Nanti lari ke web browser. Oke. Ataupun kalau seandainya kita mau sebentar ya. Ini kayaknya saya agak-agak problem dikit. Iya. Ini contohnya. Oke, ya ini contoh sederhana kalau tampilan dalam bentuk web browser. Terus kalau seandainya Anda mau running di emulator Android, ya kita langsung aja. Kita coba. Ini contoh sederhana ya. Jadi yang penting Anda bisa hello world dulu, istilahnya untuk tampilannya dulu. Oke, ini lagi building JavaScript-nya ya. Kalau Anda sudah sampai sini, gampang kan? Ini. Jadi
Kalau sampai sini sih harusnya kan Anda sudah bisa ya, rata-rata paling, apalagi kemarin sebelum UTS kan Anda sudah bisa framework, 15 menit, 20 menit sih paling lama ya Anda setup seperti ini. Ini contoh sampel aja, ya. Contohnya untuk change text, ya, button on click. Oke, ini bagaimana Anda membuat React Native untuk menampilkan React Native-nya. Kita lanjut ya. Di React Native itu ada disebut dengan aset. Oke. Jadi istilahnya aset itu adalah yang berisi bagian-bagian aplikasi Anda yang di sini. Apa aja ininya, nanti di aset ini ada aplikasi, ada isinya. Oke, kita demoin saja. Oke, ini asetnya. Oke, jadi seperti image atau apapun, asetnya nanti Anda masukin ke sini, gambar-gambar dan lain-lainnya. Oke, terus ada disebut dengan nodes module. Ini yang berisi dependensi untuk project yang Anda buat. Oke, ini letaknya nodes-nya di sini, di node modul ya. Ini apa aja di sini ya? Ini banyak sekali. Ini bagian komponennya di React Native. Terus ada disebut dengan apps.js. Ini adalah kita untuk menyimpan kode yang membuat istilahnya desain atau untuk handle file yang penting ya, itu di apps.js-nya. Ini di sini. Ini ya. Apa-apa aja nanti kita simpan di sini. Atau untuk kita mulai pertama sekali, biasanya di sini juga, ya di apps.js ini, untuk JavaScript-nya. Selanjutnya, ini ya, jadi ini adalah apps.js, istilahnya kita mau create baru, itu di sini. Kita mau desain, terus kita mau menampilkan teks pertama ya, hello world. Atau kita untuk CSS-nya dan lainnya semua itu nanti di apps.js ini untuk halaman pertama. Ini untuk pemanggilannya ya. Contohnya kita mau tulisan tag hello world, terus stylenya itu center dan lainnya itu nanti Anda atur sesuai dengan apa sih kebutuhannya. Terus ada lagi disebut dengan add event handling ya. Add event handling contohnya kita mau membuat on click ya, terus text input, ataupun kita mau menambahkan tentang notifikasi. Jadi ini dalam kategori kelompok di event handling ya. Ini di sini letaknya. Terus ini contoh sederhana. Bagaimana Anda membuat untuk text inputnya ataupun untuk handling teksnya. Ini kode sederhananya. Oke, istilahnya kita pertama sekali, saya mau membuat React Native-nya modelnya seperti ini. Oke, ini presentasi saya tentang bagaimana instalasi React Native pertama. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang introduction React Native? Oke. Jadi Anda bebas ya nanti untuk project akhirnya. Yang penting atas nama framework boleh apa aja. Mau Anda buat pakai framework 7 juga boleh. Terus pakai React Native juga boleh. Terus ataupun framework yang lainnya ya, atau yang waktu kita sebelum UTS. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Jody ya. Pak, nanti kalau mau bikin validasi itu di sisi React Native-nya atau di IPA-nya Pak gitu.
tergantung dari kebutuhan kita ya. Terserah Anda. Oke, kita mau di React Native-nya juga boleh, atau validasinya, handling-nya di API-nya juga boleh. Tapi kalau biasanya sih kalau saya di React Native-nya gitu. Oke. Terus kalau Anda, wah saya Pak, saya punya yang lebih simpel lagi Pak, lebih bagus, modelnya seperti ini, buat saya nggak masalah ya. Itu bagus ya untuk sharing, jadi bisa untuk tambahan buat saya juga gitu. Karena kan kita nggak bisa fokus ya, namanya juga manusia ya, pasti kadang-kadang lupa, kadang error ya. Jadi selama teknologi berkembang, kita harus selalu belajar dan belajar gitu. Oke, thank you Jody, pertanyaannya bagus. Silakan yang lainnya. Sudah ada yang pernah nginstal React Native sebelumnya, istilahnya bahkan kerjanya pakai React Native terus, kayak boleh sharing ya, itu lebih bagus. Karena jujur kalau di kantor sih saya lebih banyak mainnya di ini ya, ASP.NET. Ya banyak di ASP ya, untuk apa aja gitu kan. Bahkan membuat IPA pun pakai ASP gitu. Nggak pakai PHP ya, karena kan ada beberapa di kantor itu kan tidak boleh pakai PHP. Ada yang harus pakai ASP ataupun pakai C# gitu. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau sharing ya, pengalaman itu lebih bagus lagi. Oke. Tambah-tambah wawasan kita ya, tambah ilmu gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk lagi ya, karena kita materi ada 2, kita kejar supaya minggu depan kita istilahnya testing bagaimana kita untuk minimal view ya, menampilkan data di React Native. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau ini ya, mau demo Pak, saya di kantor pernah buat seperti ini React Native gitu. Andrian Tony? Ayo Andrian. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Ya. Oke, Amir? Silakan Amir. Sementara nggak ada yang ditanyakan, Pak. Gampang ya? Ya, karena coba dulu, baru nanti Anda tanya kan gitu. Oke, karena ini sangat gampang kan tutorialnya sangat mudah ya. Seperti kemarin sih sama frame-frame yang lainnya ya. Kalau atas nama natif itu biasanya sih rata-rata pakai JavaScript. Oke, kalau Anda sudah paham bisa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Presentasi saya berikutnya. Nih. Oke. Kita bagaimana kita mendesain di React Native untuk mobile app-nya. Jadi ini pun harusnya chapter 11 ya, sorry. Nih, di chapter 11 ini kan bagaimana kita untuk mendesain. Pertama sekali, tampilan aplikasi itu dilihat dari desainnya ya. Desainnya UI, UX-nya bagus. Kayak seperti Gojek ya. Makin lama kan perkembangannya, desainnya makin lama makin bagus. Oke, seperti Tokopedia, Shopee, dan mereka pun masing-masing punya ciri khas. Oke, ada ciri khasnya ya di salah satu perusahaan itu. Entah itu dari warnanya, entah itu dari modelnya, dan dari lain-lainnya. Oke, ini salah satu mengapa itu untuk desain khusus itu ada ya, untuk bagian khusus desain. Jadi di perusahaan-perusahaan besar ya, itu ada salah satu biasanya sih tim ya, itu untuk desainer maupun website ataupun untuk mobile app-nya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini contohnya bagaimana kita untuk merubah desainnya. Kita contohnya boleh kok pakai desain yang sudah ada. Oke, kita punya orang, kita download, kita masukkan ke kita ataupun kita copy paste. Oke. Tidak melanggar etika ya. Setidaknya kita tidak membajak desain orang,
kita niru-niru mirip-mirip nggak masalah. Oke. Selama bagus dan itu tidak merugikan orang. Oke, salah satunya ini contohnya bagaimana kita untuk mengambil desain punya orang ya. Contohnya saya mau masukin desain to do native-nya. Oke. Jadi contohnya saya pakai Git ya. Kita clone aja gitu. Kita ambil terus kita masukkan ke punya kita. Oke. Ini contohnya. Oke. Jadi yang tadi kita cloning ya. Kita masukkan punya kita, habis itu kita ketikkan. Nanti akan tampilannya langsung otomatis seperti ini. Oke. Sudah bagus ya. Jadi sudah ada istilahnya Emacs ataupun yang lainnya. Jadi saya pinginnya nanti Anda bisa menonjolkan desainnya ya atau punya ciri khas. Pak, desainnya saya seperti ini. Oke, ini contohnya. Ini contoh desain yang saya ambil ya. Saya copy punya orang. Oke. Selama itu free, selama itu tidak mengganggu orang ya atau tidak merugikan orang, kita ngambil desain, kita copy desain sih is okay ya, fun-fun saja. Saya pun sama, saya di kantor kalau lihat ada sesuatu yang bagus, oke, saya biasanya kan kita searching ya, hidup nggak indah tanpa Google ya. Kita cari Google, kita cari tampilan, oh rupanya ini ada tampilan mode terbaru. Oke, kita bisa ya, kalau free kita bisa kok copy paste kita pakai punya kita, ataupun kita contek ya. Oke, ini contohnya. Jadi kalau ini sudah kita download ya di clone-nya, nanti akan tampilannya otomatis seperti ini. Ini yang sudah saya coba ya, tampilannya seperti ini. Oke, siapa tahu nanti Anda dapat, wih contoh lebih bagus lagi tampilannya Pak, saya tampilannya seperti ini. Nggak apa-apa ya, saya bisa niru juga kan untuk template-nya kan. Selama masih bagus nggak masalah, selama free kita bisa sharing. Oke. Terus ini contohnya bagaimana untuk contohnya kita mau merubah desain strukturnya. Oke, berikut contoh strukturnya. Jadi ada disebut dengan root ya. Ini bagian navigation-nya. Navigation contohnya ada root, ada main tab navigator ya, seperti ini ya untuk tab navigatornya. Oke, contohnya ada screen JavaScript-nya. Terus ada apa aja sih komponennya? Seperti header, add to do, button, item, dan lain-lainnya. Ini contohnya nanti kalau seandainya Anda mau merubah atau mau utak-atik ya, misalnya aplikasinya mau sesuai dengan yang punya saya. Kita pengen seperti ini itu, jadi bisa kok copy paste atau ambil yang lainnya. Oke, terus bagaimana sih contohnya kita mau merubah atau menambahkan navigation? Oke, jadi kita bisa salah satunya ini pakai ini ya, navigation. Contohnya kita di main navigation JavaScript-nya ya. Kita bisa rubah, bisa otak-atik, atau kita bisa copy paste. Kita sesuai dengan punya kita. Ini contohnya source code JavaScript native-nya ya, seperti ini. Oke. Ini sih contoh sederhana bagaimana untuk membuat tampilan. Oke, ini contoh sederhananya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan soal React Native. Terus kalau edit-editnya, ini contohnya ya, saya kalau di React Native itu saya lebih suka pakai Visual Studio Code ya untuk editnya ini ya. Jadi karena saya biasa pakai Microsoft ya, atau pakai Visual Studio ya, mau Visual Studio yang lain ataupun code ya, itu biasanya sih seputar itu aja kan ya, karena hari-hari saya pun pakai ini ya, punyanya produk Microsoft. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau sharing, boleh ya, silakan ya, atau mau Anda discuss. Oke. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan.
Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya kasih tugas ya untuk minggu depan. Seperti biasa ya, Anda present ya plus 5, kalau nggak present ya 0 ya, nggak ada tambahan untuk bonus tugasnya. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan? Oh ya, untuk minggu depan, mumpung saya ingat ya, seperti biasa untuk tugasnya, minggu depan Anda persen ya, itu dashboard-nya untuk mobile app-nya. Jadi minggu depan itu Anda demo dashboard-nya, Pak, ini dashboard-nya saya gitu. Pak, kemarin kan saya sudah demo, nggak masalah. Saya pengen lihat, ini Pak dashboard-nya punya saya. Oke? Jadi saya pengen lihat, kalau bisa sih dari minggu depan Anda sudah fix-kan ya. Fix dashboard-nya seperti ini. Jadi kalau nanti ada rubah-rubah dikit sih nggak masalah gitu. Biar nggak Anda rubah banyak. Oke. Jadi Anda juga di-fix-in ya. Pak, saya mau buat aplikasinya pakai framework 7. Pak, saya mau pakai Kotlin, atau Pak, saya mau pakai React Native, atau mau pakai framework yang lainnya ya. Itu nggak masalah. Tapi saya minta minggu depan itu Anda sudah fix-kan. Oke. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, yang tugas Ya. 10 itu kita kumpulkan apa ya, Pak? Yang tadi aja. Source code-nya ya, Pak? Iya. Soalnya ini dari QA ya, kita harus ada tugas. Saya lupa pula. Ya, untuk Oke, formalitas kan sudah saya nilai ya. Maksudnya nanti kalau ada dari QA WIB kan nanya, kenapa kok Pak Saiful nggak ngasih tugas? Padahal kan saya ngasih tugas presentasi kan. Biasanya kan ada minta bukti ya. Itu untuk formalitas saja kok gitu. Oke, Vin? Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya, paham ya. Jadi nanti kalau punya saya dicek, ada tugas kok dari mahasiswa saya gitu. Nanti dikira saya nggak ngasih tugas kan, padahal kan saya kan tiap minggu kadang ngasih tugas kan, plus nilai ya. Nanti kalau nggak didokumentasikan kan takutnya saya nggak ngasih tugas gitu. Padahal kalian udah banyak komplain kan, wih Pak saya tiap minggu ngasih tugas terus gitu kan. Nanti orang QA UIB bilang kan, Pak saya nggak pernah ngasih tugas gitu. Jadi biar kita sama-sama enak ya. Karena kita kuliah online, jadi orang QA untuk controllingnya ya dari prodi juga itu dari tugas. Oke? Kalau untuk kemarin sudah pakai Cordova nggak masalah, nggak usah. Iya. Tapi nanti untuk proyek akhirnya kan pakai Cordova ya, Andri? Halo, Andri? Atau mau pakai React Native? Nggak masalah. Oh, oke. Ya. Jadi Andri mau pakai Cordova ya? Untuk proyek akhirnya? Nggak tahu sih Pak, harus bahas sama kelompok. Terserah, bebas ya. Oke. Tapi kalau minggu depan, kalau bisa dibikin ya dari sekarang. Nanti jangan, wah nggak tahu gitu. Nanti nggak selesai gitu kan. Apalagi kan kita sekarang sudah chapter 11 ya. Ada 5 kali lagi selesai. Habis itu, ini kan, semester depan semester berapa? 6 ya? Iya Pak, 6. Iya, 6 ya. Semester 6 kan Anda KP ya. Semester 6 itu kalau nggak salah masih banyak kuliah. Udah banyak kuliah, banyak tugas, harus selesai KP pula. Ya, selamat. Gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Atau mau didiskusikan juga boleh. Terus kalau Pak, saya fix pakai Cordova untuk proyek akhirnya, is okay. Fine ya, nggak masalah buat saya. Oke. Tapi kalau kemarin sudah mau demoin lagi, mau show-in lagi, nggak masalah ya. Oke. Karena saya pengen lihat apa yang mau proyek akhir. Jadi dari sekarang Anda harus sudah tentukan. Proyek akhirnya saya mau pakai Kotlin. Saya proyek akhirnya mau pakai Framework 7, Pak Saiful. Saya mahir di Framework 7. Buat saya nggak ada masalah. Ya, yang penting Anda bisa. Oke. Yang penting harus pakai native. Jangan pakai Swift atau pakai Android, itu yang jadi masalah buat saya. Oke, paham semua ya? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss ya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada discuss, jangan lupa submit tugas ya. Ini untuk laporan saya, walaupun Anda sudah demo ya.
sudah dapat plus kan, takutnya nanti dari prodi ataupun dari QA UAB nanya ke saya ya, saya susah pula ngomongnya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa tugas minggu depan saya pinginnya Anda sudah fix-kan apa sih framework yang mau dipakai. Jangan nanti takutnya nanti nggak kejar aplikasinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu pakai masker, terus Anda cobain alternatifnya ya. Minggu depan per kelompok saya mau lihat ya sudah sampai Anda sudah nggak coba, maksudnya ada sudah atau tidak dicobain alternatifnya, karena kita nggak bisa ketemu langsung, jadi saya nggak bisa kontrol Anda sampai mana materi yang disebut program ini Anda paham. Oke? Sampai ketemu minggu depan dan selalu pakai masker, jaga kesehatan. Selamat malam ya. Malam, Pak. Ya, malam.